Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah kul online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan yang akan dibawakan oleh anak-anak JC dan Next Gen. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang, Tuhan, akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu, Tuhan. Jadi teman-teman, kita mau angkat tangan, kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Teman-teman, kita lebih tinggi, kita angkat tangan kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pujilah Dia, ku sembah. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang melihat atas kami. Engkau sejahtera semua kebutuhan kami. Engkau sangat baik,
Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji berlebihan ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Dan tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tiada janji, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang hari-hari ini terus terjadi dalam kehidupan kami, maupun enak ataupun tidak enak. Kami tetap mengucap syukur untuk semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami, terus membawa kami untuk supaya kami mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami semua bisa mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara.
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari tahun 2020 Bapak Ibu Saudara. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki yang namanya Natal Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu bisa renungkan Natal itu apa? Atau apa pentingnya Natal untuk kehidupan kita? Natal berbicara tentang kelahiran Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus tidak bisa dilepaskan dari kematian, kebangkitan, dan dia naik ke sorga. Kita tidak bisa hanya saja memperingati kelahirannya saja. Kita harus memperingati semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk kita memperingati itu, kita tidak bisa hanya memperingati pada hari-hari tertentu saja. Kalau kita melakukan perayaan, ya Natal dirayakan 25 Desember. Tapi untuk memperingati kelahiran Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya, kita harus senantiasa terus merenungkan. Kita harus senantiasa terus mengingat itu semua setiap hari dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus, hidup kita tidak akan sembarangan. Kalau kita mengingat betapa baiknya Bapa di sorga, saya percaya hidup kita tidak akan biasa-biasa saja. Kita mau betul-betul memberikan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia sudah lebih dulu memberikan hidupnya untuk kita. Dan Natal juga Bapak Ibu Saudara tidak hanya berbicara tentang perayaan saja. Natal untuk hari-hari ini kita hanya identik dengan makan, kumpul keluarga, ada pohon Natal, rumah dibuat sedemikian bagusnya. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus perhatikan esensi daripada Natal itu sendiri. Esensi dari pengorbanan Yesus itu sendiri. Supaya kita tidak hanya sampai kepada perayaan saja. Inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perayaan tidak salah. Sekali lagi, perayaan tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah kita melihat esensi kita terus tiap hari memperingati esensi itu Bapak Ibu Saudara. Saya dari Indonesia Timur Bapak Ibu Saudara. Tradisi orang Indonesia Timur, terutama orang Ambon, itu selalu merayakan Natal dengan mabuk-mabukan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau pada tanggal 25 malam, kita pasti akan melihat di mana ada banyak sekali kelompok-kelompok yang di mana mereka merayakan Natal itu kelahiran Yesus dengan mabuk-mabukan, dan ketika sudah mabuk pasti ujung-ujungnya berantem juga Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah Natal harus dilakukan sedemikian rupa? Saya percaya kalau kita melihat esensinya, kita tidak akan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya tekankan adalah esensinya. Kita boleh merayakan, tapi merayakanlah dengan baik. Merayakanlah dengan penuh penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, karena Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita lihat esensi, ada banyak hal yang akan mengubah kehidupan kita kalau kita senantiasa memperingati. Sebelum kita memperingati, kita lihat dulu firman Tuhan itu berbicara tentang apa, supaya itu bisa menjadi perenungan kepada kita. Dan pada saat ini saya akan membawa kita untuk melihat beberapa hal dari Natal itu Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satunya yaitu kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara bahwa tema cool yang akan saya bagikan untuk kita semua pada hari ini adalah Natal adalah hadiah. Ya, mungkin kita lihat bahwa hari-hari ini Natal identik juga dengan hadiah, tukar kado dan sebagainya. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Itu tidak salah,
itu ada baiknya juga, ada satu hal positif dari situ juga Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak akan berbicara itu, tetapi saya mau berbicara bagaimana Natal adalah hadiah yang diberikan oleh Bapa di sorga untuk semua manusia. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka. Itu berbicara tentang keterpisaan antara Allah dengan manusia. Dan oleh karena dosa itu tidak mungkin Allah dan manusia bisa bersatu, sehingga manusia diusir keluar dari Taman Eden. Nah, sebelum manusia jatuh atau bahkan sebelum Tuhan menciptakan manusia, rancangan keselamatan itu sudah ada. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, Dia bisa lihat jauh ke depan. Sehingga ketika Dia menciptakan manusia, Dia sudah tahu manusia pasti akan seperti ini dan kedepannya nanti akan seperti apa. Bahkan Dia juga sudah tahu bahwa manusia pasti akan jatuh ke dalam dosa, karena Dia menciptakan manusia bukan seperti robot, tetapi diberikan kehendak bebas Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kehendak bebas itu Dia pasti sudah tahu bahwa manusia bisa untuk memilih dosa. Dan oleh karena itu Dia menyiapkan rancangan keselamatan, Dia menyiapkan Kristus sudah jauh-jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itu luar biasa Allah kita. Dia adalah perancang yang begitu luar biasa. Dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan sama-sama lihat satu ayat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya percaya ayat ini pasti sudah semua dari kita sudah menghafalkan ayat ini, karena ayat inilah yang sering dibacakan pada saat Natal atau bulan Desember Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, rancangan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dia sudah menyiapkan satu rancangan, Dia sudah menyiapkan satu keselamatan untuk manusia melalui Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus harus datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus Kristus datang, sudah ada dulu nubuatan-nubuatan sebelum Yesus datang. Itu artinya berbicara soal persiapan yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya bilang ketika Yesus datang, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak percaya kepada Dia. Banyak orang yang menolak Dia pada saat itu. Banyak orang Israel menolak Dia Bapak Ibu Saudara. Nah, coba cek kembali ke dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam bagian orang yang mana? Yang percaya atau menolak Yesus Kristus? Kita betul-betul sudah percaya. Nah, ketika kita mengaku kita percaya, pertanyaan berikutnya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Nah, apa bukti atau apa tindakan nyata dari kepercayaan kita itu kepada Tuhan? Apa yang menggambarkan kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita bilang kita percaya? Dan kita tahu siapa itu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus itu bagi kita itu siapa? Apa? Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Apakah betulkah Dia bisa selamatkan manusia? Nah, itu coba hal-hal yang dimana menjadi bahan perenungan dalam kehidupan kita untuk bisa mengukur, kalau saya boleh bilang, apakah kita ini betul-betul percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kembali lagi bahwa banyak orang yang tidak percaya ketika Yesus datang saat itu.
Sekalipun mereka orang Yahudi atau orang Israel itu, mereka belajar perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama itu sudah ada nubuatan-nubuatan. Toh mereka tidak percaya juga. Sudah ada begitu banyak nubuatan tentang kedatangan Yesus, dan ketika Yesus datang banyak orang menolak dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan untuk kita bahwa kita ini berdosa. Oleh karena Adam dan Hawa itu, kita semua berdosa Bapak Ibu Saudara. Kita semua terhitung berdosa oleh karena apa yang Adam dan Hawa lakukan pada mulanya itu. Nah, dan firman Tuhan dalam Roma juga berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, coba cek dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita butuh Kristus atau tidak? Apakah saya ini bisa menyelamatkan diri saya atau tidak? Apakah saya betul-betul butuh juru selamat dalam kehidupan saya? Nah, kalau kita sudah terima keselamatan itu, kita sudah terima juru selamat itu, dan kita lihat ada banyak orang yang belum terima juru selamat itu, apa yang akan kita lakukan sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa rancangan Allah itu. Allah sudah mengatur, Allah sudah merancangkan dengan begitu baik. Sampai di mana kita sendiri pun harus bergerak untuk mengabarkan kabar baik itu. Karena kalau kita lihat satu perjalanan Bapak Ibu Saudara, dari di mana manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan memilih Nuh dan keluarganya. Dari Nuh dan keluarganya semua bumi ditutupi dengan air bah, yang tersisa hanya Nuh dan keluarganya. Nah, dari Nuh dan keluarganya kita akan melihat satu perjalanan sampai di mana akan Tuhan pilih Abraham, dan dari Abraham itu muncul Israel. Nah, dari muncul Israel itu kita akan dibawa sampai kepada Yesus Kristus, dan sampai kepada Yesus Kristus datang ke Israel, dan bagaimana Injil itu bisa sampai ke bangsa-bangsa, bisa sampai kepada kita saat ini. Nah, untuk sampai kepada kita saat ini harus ada yang memberitakan, dan itu dilakukan oleh rasul-rasul mula-mula, dan itu terus terjadi sampai sekarang. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang tadi saya cerita tidak hanya, jangan sampai hanya sampai kepada kita dan sudah berhenti, tetapi kita pun harus terus melakukan itu sebagai bukti bahwa kita orang percaya, sebagai bukti bahwa kita saksi Tuhan. Karena kalau kita bilang kita saksi, standar kita menjadi saksi apa? Standar kita menjadi saksi adalah seperti rasul. Bukan berarti saya menyamakan kita seperti rasul, bukan, tapi pelayanan atau perjalanannya kalau saya boleh bilang, yaitu soal memberitakan Injil sekalipun ditolak, sekalipun mengalami aniaya dan lain-lain. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau membawa kita begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, dan kita punya hati untuk orang lain, kita punya hati untuk mau melihat orang lain tidak binasa, kita harus dengan giat membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Tapi terlebih dahulu kita mengenal dulu, terlebih dahulu kita mengalami dulu. Nah, ketika kita sudah mengalami, kita harus membawa orang lain kepada Kristus. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam satu padang pasir kalau saya boleh bilang, dan kita sedang melakukan satu perjalanan yang sangat melelahkan, dan kita di padang pasir atau padang gurun itu, kemudian kita menemukan satu air atau satu mata air, satu sungai kecil. Saya percaya kalau memang kita orang yang tidak egois, kita akan memanggil orang-orang untuk datang
pada mata air itu, pada air itu supaya mereka bisa minum. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi tentang kehendak Bapa. Di situ Alkitab bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang Tuhan kehendaki adalah tidak adanya kebinasaan. Tetapi kenapa orang bisa binasa? Karena condong hatinya bukan lagi kepada Allah. Sekalipun kita bilang kita orang percaya, tetapi ketika hati kita, pusat perhatian kita tidak lagi kepada Allah dan kepada kehendak Allah, kepada kebenaran firman-Nya, bisa saja kita tergolong orang-orang yang binasa. Karena yang membuat kita binasa adalah bukan karena Tuhan memilih atau menciptakan kita untuk binasa, tetapi yang membuat kita binasa adalah pilihan kita, kecondongan hati kita kepada hal-hal yang tidak benar. Inilah yang harus kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang berikut, kalau tadi saya bilang Natal adalah hadiah dari Bapa, hal yang berikut yang harus kita lihat bahwa kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sini sangat jelas Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman diberikan oleh Allah. Iman diberikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan oleh iman, artinya iman itu didapat dari Allah. Iman tidak dapat dari perbuatan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman yang Tuhan berikan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Yang tadi saya bilang, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu diberikan oleh Allah, bukan karena hasil atau usaha pekerjaan kita. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik. Kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Seharusnya kita binasa Bapak Ibu Saudara, karena upah dosa sudah pasti maut. Upah dosa tidak ada kehidupan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia berikan iman kepada kita, Dia berikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus terus menuntun kita sepanjang kehidupan kita. Dan orang yang punya Roh Kudus akan tuntun untuk hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran sudah pasti kecondongan hatinya akan kepada Allah, karena dia dituntun untuk ada dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang ada orang yang tidak selamat dan ada orang yang selamat. Orang yang selamat adalah orang yang diberikan iman dan Roh Kudus, dan dari iman dan Roh Kudus itu, Roh Kudus menuntun ke dalam kebenaran, sudah pasti kecondongan hatinya akan kepada Allah. Tetapi orang yang tidak punya Roh Kudus atau yang tidak diberikan oleh Roh Kudus, karena memang kecondongan hatinya bukan untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin menonton talk show kami, yaitu kami berbicara tentang strategi iblis, dan kesimpulan kami ada 2 strategi iblis. Yaitu iblis akan mencoba membawa kita untuk tidak lagi melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan perintahkan yang lain, iblis datang bilang yang lain. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, strategi iblis yang berikut adalah iblis akan membawa fokus manusia bukan lagi kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu bisa lihat pada pasal 2 di mana
Adam dan Hawa telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Itu berbicara kepada Allah. Memang itu berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa memang itu fokus kehidupan mereka bukan kepada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak merasa malu. Tapi mereka memfokuskan diri mereka kepada Allah. Bekerja untuk Allah. Nah, ketika ular datang, ular menghasut mereka. Mereka jatuh dan mereka sadar mereka telanjang. Dan mereka bersembunyi ketika Allah datang. Nah, itu kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sudah berdosa, kita sudah berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk bisa menyelamatkan kita. Mari periksa Bapak Ibu Saudara, condong hati kita kemana? Allah atau diri kita sendiri atau hal-hal yang lain. Karena kalau kita punya iman, hati kita akan lebih condong kepada Allah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, itulah Natal. Natal berbicara tentang satu karya rancangan keselamatan. Dan keselamatan itu Allah lah yang berinisiatif. Karena manusia gak ada yang bisa selamat. Manusia gak ada yang sempurna. Manusia semua berdosa. Dan inilah hal luar biasa yang tadi saya bilang di awal. Inilah yang harus menjadi perenungan kita. Bahwa kita semua berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harusnya binasa, tetapi ada satu pribadi yang mau datang menanggung setiap dosa kita, mati di atas tiang kayu salib, kematian yang paling hina pada saat itu. Dan Yesus tanggung itu semua di atas tiang kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu punya hutang yang banyak. Kalau Bapak Ibu tidak bayar hutang itu, Bapak Ibu akan mati. Dan kemudian ada satu orang datang dan bilang bahwa jangan bunuh Eki. Bunuh saja saya, biar hutang-hutangnya saya yang tanggung. Yesus Kristuslah seperti itu, kita yang harusnya mati binasa. Tapi dia begitu baik untuk kita. Mari biarlah hal-hal ini Bapak Ibu Saudara, kita mau renungkan terus dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar posisi kita sekarang seperti apa dan harus bagaimana. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu saja yang mau saya bagikan untuk kita semua. Biarlah kita semua kuat di dalam Tuhan pada hari-hari ini. Biarlah apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, dan ketika kita semua diperhadapkan dengan begitu banyak masalah pada hari-hari ini, kita akan terus percaya kepada Tuhan. Dan di mana beberapa hari yang lalu ketika kita mendengar ada kabar di mana di Poso, yang di mana ada orang yang sampai dibunuh. Mungkin saya mau bilang untuk kita semua, ke depannya kita tidak tahu kekristenan seperti apa. Kita tidak tahu akan terjadi seperti apa ke depannya. Bisa saja, maaf harus saya bilang, bisa saja hal itu bisa saja terjadi untuk kita. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, meninggalkan Kristus atau terjadi seperti itu, kita akan pilih yang mana? Kalau kita betul-betul berakar di dalam firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kepercayaan kita kuat kepada Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi,
Bahkan sampai mau dibunuh pun kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu ketika kita mati kita punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Kristus, yaitu kita berada di sorga bersama-sama dengan Dia karena kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari terus mempersiapkan kehidupan kita. Karena Alkitab, Yesus sendiri tidak pernah berjanji hal-hal yang enak. Tetapi Dia berjanji akan ada penderitaan. Tapi Dia sampaikan ada penganiayaan untuk setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Akan banyak hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Ketika kita betul-betul mempertahankan iman kita, kita terus melakukan kebenaran, kita akan banyak dibenci, kita akan dicaci maki, bahkan kita akan dibunuh. Dan itu dialami oleh rasul-rasul. Itulah kekristenan. Kita tidak tahu, mungkin bisa terjadi seperti itu. Mungkin beberapa minggu yang lalu terjadi di Poso. Bisa saja terjadi di sini, bisa saja terjadi di mana-mana. 5 tahun, 10 tahun ke depan kita tidak tahu. Untuk itu mari kita mempersiapkan Bapak Ibu Saudara anak cucu kita. Mempersiapkan diri kita, anak cucu kita. Supaya tetap punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya harus sampaikan ini karena firman Tuhan lah yang berbicara seperti ini. Bahwa akan ada penderitaan dan penganiayaan yang akan terus saya sampaikan. Sehingga ketika hal itu terjadi dan saya ditanyakan oleh teman saya tanggapan saya tentang yang di Poso itu, saya cuma bilang, kamu harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kamu harus menyerahkan diri kamu sepenuhnya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena hal itu bisa menimpa kamu juga. Kamu tinggal tunggu waktunya saja. Karena bagi saya Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau menjanjikan hal-hal yang enak karena firman Tuhan tidak berkata demikian. Saya harus bicara apa adanya bahwa penderitaan dan penganiayaan sedang menanti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa kita betul-betul di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Tetapi penderitaan, penganiayaan akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu saja yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pada hari-hari ini, di mana sekalipun hari-hari semakin sulit, tapi kami percaya bahwa kesulitan yang kami alami hari-hari ini tidak akan menggoncangkan iman percaya kami, tidak akan menggoncangkan apapun dalam kehidupan kami, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami, menuntun kami supaya kami memiliki sikap yang benar untuk menghadapi setiap persoalan hari-hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi untuk setiap kami dalam jangka waktu yang panjang ke depannya. Biarlah kami terus menyiapkan Bapa, menyiapkan anak cucu kami untuk mengarahkan mereka fokus kepada apa yang Tuhan mau, fokus kepada firman Allah, supaya kami terus kuat berdiri di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kuatkan Bapa setiap anggota kul yang ada, keluarga demi keluarga, biarlah ada selalu dalam penyertaan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.